Hukum mendengarkan musik dalam Islam dijelaskan para ulama adalah mubah. Sebagian ulama menghukumi haram dan sebagian ulama lain membolehkan atau menghalalkan. Perbedaan pendapat ini karena adanya ayat dan hadits yang memberikan kebebasan pada umat muslim untuk berekspresi. Namun, ada pula yang membatasinya agar tetap sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam. Lantas, bagaimana kita harus menyikapi hukum mendengarkan musik dalam Islam? Berikut ini penjelasannya. Selamat datang di Februari Hijrah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan share ke media sosial kalian. Berikan kami juga kritik dan saran agar kami lebih baik lagi. Imam Al-Ghazali tidak mempermasalahkan hukum mendengarkan musik atas dasar Al-Quran Surat Luqman ayat 19, yang artinya, "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai." Imam Al-Ghazali mengambil pengertian ayat ini dari mafhum muhalafah. Dalam ayat tersebut, Allah memuji suara yang baik yang bisa diartikan boleh mendengarkan nyanyian yang baik. Di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan hukum mendengarkan musik atau lagu dengan tegas dan dalam muamalah. Kaidah dasarnya yakni al-ashlu fi al-asya al-ibahah, semua hukumnya adalah boleh. Batasan kaidah ini yakni selama musik tersebut tidak berlawanan dengan hukum Islam atau syariat. Berikut ini adalah pendapat para ulama besar mengenai hukum mendengarkan musik. 1. Imam Abu Hanafiyah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj berpendapat jika hukum mendengarkan musik adalah makruh karena sia-sia. Barang siapa yang menghabiskan waktunya dengan mendengarkan nyanyian seperti itu, maka ia adalah seseorang yang bodoh dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Qadi Abu Thayyib berkata, mendengarkan nyanyian dari wanita yang bukan muhrim adalah haram menurut murid-murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bahwa memukul alat musik dengan menggunakan tongkat hukumnya makruh, karena menyerupai golongan orang-orang yang tidak memiliki agama. 2. Imam Asy-Syaukani. Dalam Nailul Autar dikatakan jika masyarakat di Madinah dan juga ulama yang juga sependapat dengan mereka serta ahli sufi, mereka memberikan keringanan dalam hal musik dan lagu, meskipun hanya dengan alat musik saja. 3. Ibnu Taimiyah. Jika seorang hamba sudah menyibukkan dengan amalan yang tak syariat, maka tentunya ia akan kekurangan semangat untuk berbuat hal yang syariat dan juga memiliki banyak manfaat. Sehingga kita sering melihat jika orang yang tidak bisa lepas dari nyanyian maka tidak akan merindukan lantunan dari Al-Quran dan tidak bersemangat mendengarnya. 4. Abu Mansur Al-Baghdadi Al-Syafi'i. Di dalam buku As-Simah, disebutkan jika sahabat Abdullah bin Ja'far tidak mempermasalahkan lagu dan ia juga mendengarkan lagu yang dibuat pada masa kekhalifahan Ali Ra. Begitupun sahabat lain yakni Qadi Syuraih, Al-Sya'bi, Said bin Al-Musayyab, Az-Zuhri dan juga Atta bin Abi Rabah. 5. Imam Al-Ghazali. Ia juga mengungkapkan pendapat jika hukum mendengarkan musik serta nyanyian tidaklah berbeda dengan mendengarkan berbagai bunyi dari makhluk hidup ataupun benda mati dan juga mendengar perkataan seseorang. Apabila pesan yang disampaikan dalam musik adalah baik dan memiliki nilai keagamaan, maka ini tidak jauh berbeda dengan nasihat serta ceramah keagamaan. 6. Imam Malik. Adapun Imam Malik melarang dan mengharamkan nyanyian. Imam Malik berkata, apabila kamu membeli seorang budak wanita, dan ternyata dia adalah seorang penyanyi, maka kamu wajib mengembalikan kepada si penjualnya. 7. Abu Hanafiyah. Sedangkan Imam Abu Haifah berkata, nyanyian hukumnya makruh dan mendengarkan nyanyian tergolong perbuatan dosa. Begitu pula menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, Hamad, Ibrahim As-Syabi dan ulama Kufah lainnya.
Mereka berpendapat bahwa nyanyian yang bersifat religius hukumnya adalah makruh, sedangkan mendengarkannya termasuk dosa. Abu Talib Al-Maki telah mengutip pendapat beberapa ulama, dan berkata bahwa mendengarkan nyanyian diperbolehkan atau halal. Dia berkata bahwa Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Mudirah bin Syu'bah, Muawiyah dan beberapa sahabat lainnya sudah biasa mendengarkan nyanyian seperti demikian. Dalam Islam, musik telah diperbincangkan sejak lama dan ada ragam pandangan. Meski begitu, Ahmad Zarkasih, LC dalam bukunya berjudul Lagu, Nyanyian dan Musik, Benarkah Diharamkan? Menjelaskan, jumhur ulama telah bersepakat soal musik. Para ulama sepakat hukum musik adalah haram selama ada 3 hal yang menyertainya. Apa saja? Pertama, musik menjadi haram jika mengandung unsur kemungkaran maupun kemaksiatan. Ulama mempermasalahkan sisi kemaksiatan yang melekat pada musik tersebut sehingga musik pun menjadi haram. Bentuk kemaksiatan pada musik bisa ada di lirik atau alunan lagunya sendiri. Misalnya bila lagu tersebut mengajak berbuat kemaksiatan. Musik juga mengandung kemaksiatan jika umpamanya irama lagu yang dinyanyikan seperti musik ritual peribadatan agama tertentu. Dalam kondisi ini musik menjadi haram, sebab seorang muslim dilarang meniru ritual ibadah agama lain. Kemaksiatan lain yang melekat pada musik bisa juga ada pada orang yang menyanyikan. Misalnya dia menampilkan aurat padahal syariat Islam memerintahkan untuk menutup aurat. Atau, si penyanyi melakukan gerakan-gerakan tidak senonoh dan melampaui batas. Pada intinya, jika suatu musik mengandung kemaksiatan, haram. Kedua, haramnya musik lantaran terdapat fitnah yang berarti keburukan di dalamnya. Artinya, jika musik itu bisa membuat seorang muslim jatuh pada keburukan, dosa, dan menimbulkan fitnah, maka haram mendengarkannya. Ketiga, musik menjadi haram bila membuat orang yang mendengarnya meninggalkan kewajiban sebagai muslim. Seorang muslim punya kewajiban yang harus dilakukan sebagai hamba Allah. Dan segala hal yang menghalanginya melakukan kewajiban itu wajib dihindari. Nah, itulah beberapa pendapat tentang hukum musik dalam Islam. Umat muslim sebaiknya menyikapi perbedaan secara bijak dan dapat mengambil hikmah dari ajaran-ajaran para ulama tersebut. Jadi, itulah sedikit pertemuan kita pada kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan share ke media sosial kalian. Beri juga kami kritik dan saran di komentar, agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.